Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat GSJ Peniel serta GSJ Anugerah Kemendung dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik-baik saja, diberkati dan dipelihara dalam segala kebaikan serta kemurahan Tuhan. Bertemu lagi dengan saya dalam Mimbar Gemar Online edisi tanggal 6 Maret tahun 2024. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dahulu minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadwal pembacaan kita hari ini terambil dari Kitab Ester pasal yang ke-8 sampai yang ke-9. Dikisahkan di sana setelah kerajaan Babel direbut dan digantikan oleh kerajaan Persia pada tahun 539 sebelum Masehi. Pusat pemerintahan bagi orang Yahudi buangan berpindah ke Persia dengan ibu kotanya Susan. Menjadi latar belakang kisah Ester pada masa pemerintahan Raja Ahasiweros yang memerintah pada tahun 485 sampai 465 sebelum Masehi. Ester menjadi Raja Persia menggantikan Ratu Wasti. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pentingnya Ratu Ester bukan saja tampak dalam penyelamatan bangsanya, yaitu bangsa Yahudi, dari kebinasaan, tetapi juga dalam menjamin kehormatan mereka di negeri orang asing. Mari kita baca dari pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 dan pasal yang ke-10 ayat yang ke-3. Demikian saya bacakan. Demikian juga di tiap-tiap kota dan daerah, di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegairahan di antara orang-orang Yahudi, dan perjamuan serta hari gembira. Lagi banyak dari antara rakyat mereka di negeri masuk Yahudi karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Pasal 10 ayat yang ke-3. Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya memberi judul renungan kita adalah pemeliharaan Allah itu sempurna. Tindakan pemeliharaan ini memungkinkan pelayanan Nehemia di istana raja beberapa dasawarsa kemudian, dan pengangkatannya untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah roboh. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tujuan penulisan kitab Ester mempunyai dua maksud ganda, yakni yang pertama, kitab Ester ini ditulis untuk menunjukkan bagaimana orang Yahudi dilindungi dan diselamatkan oleh campur tangan Allah melalui Ratu Ester, sekalipun nama Allah tidak disebutkan dengan jelas. Yang kedua,
Kitab Ester ini ditulis juga untuk memberikan catatan latar belakang sejarah Hari Raya Purim orang Yahudi. Itu bisa dibaca dari pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, dan pasal 9, ayat 26 sampai yang ke-29. Dengan demikian, mempertahankan ingatan akan pelepasan yang luar biasa dengan orang Yahudi di Persia. Bandingkan dengan Hari Raya Paskah, pelepasan luar biasa bangsa Mesir, bangsa Israel dari Mesir. Kitab ini juga menguraikan suatu kewajiban untuk merayakan Purim setiap tahun. Bisa kita lihat di dalam pasal yang ke-9, ayat yang ke-29 sampai yang ke-31. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya sendiri di rumah. Kitab Ester menyajikan suatu penelitian watak dari 5 tokoh utama dalam kisah ini. Yang pertama adalah Ahasiweros. Dia adalah Raja Persia yang menggantikan Raja Belsasar, Raja Babel. Yang kedua adalah Haman. Dia adalah Perdana Menteri Persia. Kemudian yang ketiga, Wasti. Dia adalah Ratu Persia sebelum Ester. Dan yang keempat adalah Ester atau juga yang disebut Hadasa, gadis Yahudi yang cantik yang menjadi Ratu Persia sesudah Wasti. Dan yang kelima adalah Mordekai, yakni saudara sepupu Ester yang kemudian mengadopsi Ester sebagai anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pemeliharaan Allah tampak sekali tatkala pemilihan ratu. Pemeliharaan Allah tampak lagi ketika Mordekai mendengar rencana komplotan untuk membunuh raja, dan ia pada akhirnya menyelamatkan hidup raja. Dan perbuatannya itu dicatat dalam dokumen kerajaan Persia. Suatu kenyataan yang karena pemeliharaan Allah dijumpai lagi oleh raja ketika ia tidak bisa tidur. Kita lihat di dalam pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Kita lihat juga kebencian Haman terhadap Mordekai yang meluas kepada semua orang Yahudi. Ia juga merencanakan pemusnahan orang Yahudi pada tanggal 13 bulan Adar. Bisa dilihat dari pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Kemudian Mordekai mendorong Ester untuk menjadi penengah bagi orang Yahudi dengan taruhan nyawanya. Itu bisa dilihat di pasal yang keempat. Lalu kemudian Haman digantung. Kita lihat di pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Perintah raja yang kedua memungkinkan orang Yahudi melawan dan mendapatkan kemenangan yang menjadi kesempatan untuk perayaan besar dan permulaan Hari Raya Purim. Itu terdapat di dalam pasal yang ke-9. Bacaan kita ayat pasal 9 ayat yang ke-17 sampai yang ke-32. Kitab ini kemudian diakhiri dengan suatu catatan mengenai kemasyhuran Mordekai.
Bisa dilihat di pasal yang terakhir, yakni pasal 10 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kebencian Haman serta komplotannya untuk membunuh dan memusnahkan orang Yahudi di seluruh kerajaan Persia merupakan lambang perjanjian lama dari antikris di perjanjian baru yang akan berusaha memusnahkan semua orang Yahudi, bahkan pada semua orang Kristen pada akhir sejarah. Bisa kita lihat di dalam kitab Wahyu. Sedangkan Mordekai melambangkan Kristus yang akan menyelamatkan kita semua. Ester mengungkapkan kedaulatan Allah, bekerja dalam situasi tertentu untuk menggenapi dalam tujuannya, dan tanpa memperkosa kebebasan orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk mengambil keputusan dan bertindak di dalam pelayanan kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, raja tidak bisa tidur. Dan kemudian pada saat itu dibacakan kepadanya suatu catatan tentang Mordekai pada waktu yang tepat. Tapi Haman memicu niat jahatnya, bangun pagi-pagi untuk menghadap raja. Tapi justru niat jahatnya itu, dan karena kehendak Allah, mempercepat kehancurannya. Haman yang telah mempersiapkan rancangannya untuk menggantung Mordekai di tiang yang telah dia buat, justru di tiang itulah Haman sendiri yang digantung. Sedangkan Mordekai secara bijaksana menggunakan kedudukan istimewanya dalam gerbang, dan Ester di pihaknya harus mengambil keputusan, dan ia sendiri harus melaksanakan dengan resikonya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah mencapai tujuannya tidak menyediakan tanggung jawab manusia. Dia membalikkan kejahatan manusia untuk menggenapi tujuannya yang besar. Apabila kehendak manusia ditempatkan di bawah pengaturan Allah, maka berkat yang diterimanya adalah seimbang dengan kemurahan dan kedaulatan Allah. Amin. Dan sebagai ayat terakhir, saya akan bacakan dari kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan keselamatan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Selamat beraktivitas dan selamat bergemar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap rancangan Tuhan yang telah Tuhan buat kami semua. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih untuk semua rancangan Tuhan buat kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.